Injil itu sudah tidak ada lagi. Itulah kata Pak Ustadz ini. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Lucu, mau tertawa, takut dosa. Bagaimana mungkin Ustadz yang pertama mengatakan bahwa Injil yang dibawa Nabi Isa itu sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian Ustadz yang kedua mengatakan bahwa Injil itu sudah tidak ada. Lalu yang lebih parah lagi, yang lucu, ya itu yang ketiga tadi, dia mengatakan bahwa Injil itu sekarang itu Al-Quran, kan seperti itu. Ini kan sesuatu yang aneh. Bagaimanakah Anda itu bisa berbeda pandangan tentang Injil? Karena seharusnya yang lebih tahu tentang Injil itu adalah kami orang Kristen, kan seperti itu ya. Karena yang menggunakan Injil itu adalah kami. Oke lah, kita bahas secara mendalam. Apa itu Injil? Jadi Injil itu berasal dari bahasa Yunani Euangelion, yang berarti kabar baik. Kabar baik tentang kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi Injil ini terdiri dari 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi keempat kitab ini membahas tentang bagaimana kelahiran Yesus, karyanya di dunia, matinya, bangkitnya, bahkan sampai naik ke sorga. Itulah yang dibahas di dalam Injil. Jadi kalau dikatakan Injil yang dibawa Nabi Isa itu sudah tidak ada, pertanyaannya, apakah Nabi Isa membawa Injil? Di Alkitab tidak ada Nabi Isa, yang ada itu Yesus. Kalau misalnya ditanya, apakah Yesus membawa Injil? Tidak. Karena Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Jadi Injil itu adalah diri Yesus sendiri. Jadi pada saat Yesus lahir ke dunia ini, dialah Injil itu. Penggenapan dari Injil itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Lalu bagaimana mungkin Ustadz yang kedua mengatakan Injil itu sudah tidak ada lagi? Lalu yang lebih parah lagi, yang ketiga tadi itu ya, yang orang ketiga tadi mengatakan bahwa Injil itu sudah adalah kitab sucinya dia yang di agamanya yang baru sekarang. Kan jadi itu jadi nggak jelas itu tentang Injil itu jadinya. Yang tahu tentang Injil adalah orang yang memakai Injil. Kalau mau belajar Injil, belajarlah kepada orang yang memahami dan benar-benar tahu dan menghidupi Injil itu. Dan siapa orang yang menghidupi Injil itu? Orang Kristen. Jadi adalah lebih bijak kalau mau belajar Injil itu, belajarlah kepada orang Kristen. Karena mereka akan menceritakan Injil-Injil yang sebenarnya. Dan satu lagi yang sering terjadi kesalahan adalah ketika orang mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu apa? Injil. Bukan. Injil itu adalah bagian dari kitab suci. Karena Injil itu tadi seperti saya katakan ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah yang disebut dengan kitab Injil yang ada di dalam Alkitab. Jadi dari 66 kitab di Alkitab itu ada 4 yang berbicara tentang Yesus. Itulah disebut dengan Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Salam, Tuhan Yesus memberkati.